Padahal itu sebenarnya sangat berguna ya untuk apa, untuk guru. Jujur saya tadi baca sekilas agak bingung Mhm. kok kata berguna dan menarik, tapi tiba-tiba tidak berguna. Oh ya, kayak Terus, oh ya sudah, terima kasih atas iya, jawabannya. oke. Makasih, nanti akan saya perbaiki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siska, kegunaan profiling bagi peserta didik ya. Pendidik apa peserta didik? Nah, kegunaannya profiling itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik dengan supaya kita mengetahui gaya belajar mereka serta kekuatan, kelemahan, dan minat mereka. Jadi kita sebagai pendidik itu dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap peserta didik. Seperti itu, Mbak Siska. Halo? Itu biasanya pakai apa? Pakai data apa deskripsi? Iya, pakai data. Kalau menurutku sih pakai data ya Mbak Siska. Nanti dikumpulkan. Setelah itu kita apa ya? Apa itu jenenge? Apa rek? Mari dikumpulkan. Iya, kita analisis. Nah, seperti itu. Ya, paham. Terima kasih, Mbak Cinta. Ya, Izin bertanya Mbak Sinta. iya. Izin bertanya Minta. Iya. Pada poin pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna. Nah, di situ kan sampean menjelaskan yang menarik tapi kurang berguna itu kan mempelajari teaching at the right level. Oh, itu. Nah, kurang bergunanya itu bagaimana? Setelah saya membaca jawabannya Mbak Sinta itu saya masih kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan lagi. TARL yang gak bergunanya itu di bagian mananya? Padahal kan kita tahu TRL kan bagus, dia mengumpulkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kenapa kok menurut sampean kurang berguna begitu? Apakah ada lagi teman-teman? Cekap semanten menawi. Gaspun, komen nih.
I see my memories fade at time. Mungkin itu bisa berguna Oke, baik, saya akan menjawab. Kenapa itu kurang berguna? Karena pengalaman saya mengajar di kelas 1 untuk menerapkan pendekatan tersebut tidak kurang kondusif lah kalau diterapkan di kelas bawah seperti kelas 1. Nah, mungkin pendekatan ini dapat diterapkan secara optimal di kelas atas seperti itu. Apa ada lagi? Sudah. Terima kasih Mbak Sinta. Oke, baik, selanjutnya akan lanjut ke presentasi tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Akan dipresentasikan oleh siapa? Mbak Siska? Monggo dimulai Mbak Siska Hall. Bentar ya. Sudah kelihatan? Sudah aman. Baik, di sini saya akan merefleksikan pengalaman belajar tentang prinsip pengajaran dan asesmen 1. Pertama, ya harus review pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman belajar. Mbak Si, suaranya minta tolong dikeraskan. Kedengaran? Sudah. Oke. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada materi kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, banyak pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya, supaya dapat mengetahui bagaimana cara membuat asesmen kepada peserta didik yang tepat. Di mata kuliah ini mempelajari 4 topik yang dipelajari guna untuk mengetahui lebih dalam mengenai asesmen pembelajaran. Di topik 1, topik ini membahas mengenai prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang di sini tujuannya adalah untuk memahami kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menentukan asesmen yang digunakan sesuai konsep assessment for as end of learning, dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Di topik 2, yaitu tentang asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Topik ini membahas mengenai merancang instrumen asesmen awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik, merancang instrumen asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam memonitor perkembangan peserta didik. Dan di topik 3, yaitu tentang telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen
sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Pada topik ini, kita disuruh menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan teaching at the right level atau TALL. Pada pendekatan TALL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Tujuan diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Yang topik keempat adalah tentang rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Topik ini mahasiswa dituntut untuk memahami dan membuat modul ajar dengan pendekatan CRT. Dari keempat topik tersebut dapat disimpulkan kita diarahkan dapat membuat modul ajar dengan menggunakan teknik understanding by design dan menggunakan pendekatan TALL dan CRT. Selain itu, kita diajarkan oleh dosen bagaimana cara membuat rubrik penilaian pemahaman mengenai model pembelajaran dan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Pengalaman belajar yang berguna tapi kurang menarik yaitu prinsip understanding by design, di mana prinsip ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bentuk asesmen, justru lebih mengarah pada pola berpikir dan hal tersebut belum tentu diterapkan oleh guru dalam penyusunan administrasi perangkat pembelajaran. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Pemahaman teoritis tentang penerapan TALL. Pada pendekatan TALL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Pada realitanya, peserta didik di Indonesia itu biasanya dikelompokkan berdasarkan usia, bukan berdasarkan tingkat capaian pembelajaran. Hal tersebut menjadi kurang berguna menurut saya. Dan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai guru yaitu materi yang sangat teoritis dan tidak memiliki kaitan langsung dengan praktek mengajar dapat terasa kurang menarik dan kurang berguna bagi calon guru. Misalnya pembahasan yang terlalu mendalam tentang topik 1 yaitu prinsip UBD yang tidak langsung relevan dengan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Selain itu, materi tidak mencerminkan tantangan dan realitas pendidikan kontemporer seperti teknologi pendidikan, inklusi, dan beragam kebutuhan siswa. Menurut saya mungkin tidak memberikan persiapan yang memadai bagi calon guru untuk menghadapi tantangan di lapangan. Oke, selanjutnya refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi dalam proses pembelajaran 1 semester pada mata kuliah prinsip pengajaran dan
Asesmen memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan baru dalam hal bagaimana cara kita sebagai guru untuk bisa memahami, membuat modul ajar dengan teknik UBD dan pendekatan TARL dan CRT. Hal itu terbukti di dalam mata kuliah ini. Kita diajarkan bagaimana cara belajar peserta didik, teori perkembangan kognitif, melakukan pengukuran asesmen dalam pembelajaran serta menghasilkan program pembelajaran yang inklusif. Kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi dalam pembelajaran topik di mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1, yaitu dengan mengikuti tahapan alur merdeka, mempelajari dari awal mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, pemahaman, konteks antar materi dan aksi nyata, yang mana pada tahap ini merupakan implementasi dari hasil yang telah kita pelajari dari setiap topik. Oleh karena itu, saya menjadi terlatih secara reflektif, kritis, dan kolaboratif dalam mempelajari mata kuliah asesmen. Analisis artefak pembelajaran, yaitu yang pertama, artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Artefak yang bisa dijadikan bukti adalah topik 3, yaitu koneksi antar materi. Di sini mahasiswa disuruh untuk membuat materi mengenai pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik yang telah dipelajari pada mata kuliah lain seperti mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Output kegiatan ini dapat berupa peta konsep, poster, infografis, video, dan lain-lain. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak ini saya pilih karena infografis dapat menyimpulkan poin-poin penting tentang pembelajaran, prinsip pengajaran, dan asesmen di topik 3 ini. Di topik 3 ini saya membuat infografis yang menganalisis tentang pendekatan TARL. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Artefak yang saya pilih adalah sebuah infografis yang secara efektif menyimpulkan poin-poin kunci mengenai prinsip pengajaran dan asesmen dalam konteks pembelajaran. Bagian yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah infografis yang mengkaji pendekatan TARL. Infografis ini tidak hanya membantu saya untuk memvisualisasikan informasi penting tentang prinsip-prinsip pengajaran dan evaluasi, tetapi juga memberikan analisis mendalam tentang bagaimana TARL dapat diimplementasikan dalam praktik pembelajaran dengan memfokuskan pada analisis TARL dalam konteks pembelajaran yang saya teliti. Infografis ini memungkinkan saya untuk merefleksikan pengalaman saya secara lebih dalam mengenai pendekatan ini dan relevansinya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan pertimbangan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan dilakukan? Dalam mengajar atau membahas prinsip pengajaran dan asesmen, saya akan fokus pada relevansi materi dengan kehidupan peserta didik,
memberi mereka pilihan cara belajar, serta mendorong kolaborasi dan diskusi antar peserta didik. Saya juga akan memberikan umpan balik secara teratur dan melibatkan peserta didik dalam proses penilaian mereka sendiri. Selain itu, saya akan mendorong peserta didik untuk merenungkan bagaimana materi tersebut berhubungan dengan pengalaman hidup mereka sendiri apa tidak. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik dan menginspirasi mereka untuk menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan. Jangan lagi. Ya. Gini, yang ini. Ya. Entah. Iya, aku bingung juga.
Jadi kayaknya kayak nggak nyambung gitu ya. Ya, terima kasih Mas Haris, akan saya benahi ini ya. Saya juga bingung soalnya. Mbak Siska, aku masuk ya. Ya, Kedengaran kan suaranya? iya dengeran. Ya, oke. Ini aku memperjelas dari tambahannya Bro Haris. Ya. Nah, di sini tadi kan bagian review bisa sama scroll nih bagian atas Mbak, yang sama nggak bingung juga. Nah, dari sini, bagian review ini sebelum Saman menjawab. Halo? Maaf. Pertanyaan review nomor 1 sampai nomor 4 tuh topik 2 IPA dari pemahamannya. Hilang-hilang suaranya Isna. Ya, Mbak Siska bisa. Oke, tak ulangi ya, Mbak. Iya, hilang-hilang suaranya. Anu, Mbak, itu suaraku hilang. Aku Amit ya, saya Amit ya, Mbak. Ya. Nah, tak ulangi ya, Mbak. Ya. Dek bagian review iku sebelum Saman menjawab nomor 1 sampai nomor 4, iku sebaiknya Saman menjelaskan atau mendeskripsikan topik 1 sampai topik 4, materi apa yang ada di modul yang Mbak Siska ketahui. Nah, setelah itu Saman bisa menjawab poin nomor 1 sampai nomor 4. Nah, iki mang sesuai kambek sing diomongne Haris mang, lek pomone menjawab poin 1 sampai nomor 4 iku Saman kerucutkan, Saman pilih salah satu topik mana yang menurut Saman yang berguna dan menarik itu yang bagian mana. Terus yang berguna tidak menarik itu topik berapa. Itu Saman detailkan di bagian situ. Jadi untuk topik awal, penjabaran topik awal itu garis besarnya saja. Terus untuk yang jawaban pengalaman belajar yang berguna dan menarik itu bisa Saman pilih buat refleksi nih samian. Nah, di situ nanti Saman ceritakan tentang topik apa yang Saman pilih yang menarik direfleksi, kemudian bisa Saman tindak lanjuti di pengalaman di sekolah selama Saman mengajar. Nah, dibuktikan dengan artefak yang Saman punya selama Saman belajar tentang topik tersebut. Nah, mungkin itu tambahanku, Mbak. Kalau bingung, Saman juga bisa bertanya di aku.
Nah, berarti punyaku ini ya. Apa ya? Banyak kan kayaknya kebingungan gitu ya. Penjabarannya. Menurutku. Mbak Siska, apakah suaraku terdengar? Ya. Boleh di-scroll ke bawah sendiri. Nah, yang bagian rumusan hasil. Tujuan sebelum itu materi. Saya akan mendorong Mas Adit untuk mau bertanya Mbak Siska, permisi ya. Itu loh yang saya akan mendorong peserta didik untuk merenungkan bagaimana materi tersebut berhubungan dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik dan menginspirasi mereka untuk menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya itu yang seperti apa? Berhubungan dengan pelaksanaan ketika di PPL itu seperti apa, Mbak? Mungkin bisa diberikan contoh nyatanya biar mendukung rumusan hasil refleksi ini. Terima kasih. Sama-sama. Langsung jawab apa? Tanya lain? Masih ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Konita. Salah satu contohnya itu yang pernah saya terapkan adalah tentang misalnya pembelajaran color ya. Mbak Sis minta tolong suaranya diperbesar. Kurang besar ya? Sekarang sudah. Ya, salah satu contohnya adalah pembelajaran bahasa Inggris tentang warna. Nah, di sini saya menggunakan itu cara agar peserta didik tahu tentang warna-warna di sekitar mereka. Saya menyuruh peserta didik untuk mencari benda-benda di sekitar mereka yang memiliki warna-warna yang saya deskripsikan. Saya menyuruh mereka untuk mencatat dan menyebutkan benda ini, misalnya pulpen. Pulpen itu memiliki warna hitam. Hitam itu bahasa Inggrisnya apa? Black, seperti itu. Jadi seperti itu contohnya. Aku nggak tahu ngomong. Gimana Mbak Konita? Iya, sudah. Iya, sudah menjawab Mbak Siska. Terima kasih. Mungkin nanti di Word-nya sampean bisa dituliskan biar nanti tahu contoh nyatanya. Biar nggak ambigu. Terima kasih. Sama. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjut sih. Mbak, burung jam 10. Kan ada 2.
Oh, belum ya. Ada tanggapan lagi? Mbak izin bertanya. Menurut Mbak Siska, di dalam refleksinya Mbak Siska tadi kan Mbak Siska menyebutkan TARL. Nah, sepengetahuan Mbak Siska itu bagaimana cara Mbak Siska menerapkan TARL tersebut pada saat PPL? Terima kasih. Baik. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reva. Di sini kan melalui TARL, guru dapat merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap pencapaian ya, atau tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik ya. Nah, di sini salah satu penerapannya yaitu dengan cara yang pertama itu guru bisa melakukan asesmen awal. Apa gunanya asesmen awal di sini? Untuk mengetahui atau mengidentifikasi kemampuan siswa itu seperti apa. Asesmen awal ini bisa dilakukan, tidak hanya dilakukan satu kali saja, tapi juga bisa dilakukan berulang-ulang sampai identifikasinya ditemukan. Nah, berdasarkan asesmen itu, siswa nanti dibagi ke dalam kelompok kecil sesuai dengan tingkat kemampuan. Nah, berarti di sini asesmennya itu kita buat tingkat kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, ya kan biasanya. Nah, di sini asesmennya itu kita bisa membuat 3 asesmen yang akan diberi 3 materi dari rendah, sedang, dan tinggi asesmennya itu. Misalnya asesmen awal yang rendah itu soalnya misalnya misalnya matematika ya. Misalnya gini, 5 tambah 5 berapa gitu. Nah, kalau yang sedang biasanya ke puluhan, 20 ditambah 10, misalnya seperti itu. Nah, yang tinggi ini biasanya sudah levelnya ke bisa perkalian, tambahan, pengurangan, atau sudah penjumlahannya yang lebih banyak, misalnya 200 ditambah 300 seperti itu. Nah, setelah sudah membuat asesmen, dibagi ke dalam kelompok kan, sudah dibagi kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya guru merancang kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda. Di sini guru merancang pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan kelompok itu. Tapi di sini guru juga harus memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Begitu. Bagaimana Mbak Reva? Muter-muter ya Mbak Reva? Enggak kok Mbak, bisa dipahami. Berarti itu sebagai guru itu kita membuat tiga soal untuk 3 kelompok itu untuk 3 tingkatan tersebut ya Mbak? Iya. Asesmen awalnya itu apa namanya? 3 soal. Dari sedang, dan tinggi. Nanti kan bisa ditemukan kemampuan soal asesmen itu. Oh, berarti semua siswa itu sebenarnya dia dapat soal yang sama dengan 3 tahapan tersebut.
atau mereka langsung dikelompokkan yang rendah dengan yang soal rendah dengan yang rendah, yang sedang dengan sedang, dan yang tinggi dengan tinggi? Kalau kan kita mau mengetahui asesmen awalnya itu, jadi kita kasih semua dulu. Menurut Oh, saya semuanya sama dulu. nanti kan bisa kita ketahui dari itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jam 10 sudah. Selanjutnya ada sanggahan lagi. Sepertinya sudah. Sudah Mbak sih, sekarang gantian aku ya. Terima kasih Reva. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum Tidak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siska, bolehkah share screen-nya dihentikan? Baik teman-teman, sekarang kita lanjut untuk presentasi. Saya akan menyampaikan hasil refleksi saya mengenai mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Witriana Ningsih, langsung saja. Di sini saya akan membagikan refleksi pengalaman belajar pada prinsip pengajaran dan asesmen 1. Jadi pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen ini ada 4 topik pembahasan. Di antaranya yang pertama yaitu topik 1 tentang prinsip understanding by design atau dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Pengalaman belajar yang saya dapat dari materi ini adalah prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran asesmen, yaitu memahami kompetensi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menentukan asesmen yang digunakan sesuai konsep assessment for learning, as learning, and of learning, dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Sedangkan pada topik 2, pengalaman belajar yang saya dapat dari materi ini adalah saya jadi mengetahui cara merancang instrumen asesmen awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan bagaimana cara merancang instrumen asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam memonitor perkembangan peserta didik. Pada topik ketiga, yaitu telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan teaching at the right level atau biasa disebut dengan TARL. Pada pengalaman belajar ini saya dapat
belajar dari materi ini adalah saya dapat menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan TARL. Pada pendekatan TARL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Dan topik yang keempat yaitu topik terakhir di sini membahas tentang rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau biasa disebut CRT. Pengalaman belajar yang saya dapat dari materi ini adalah mampu menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT, di mana pendekatan ini menjadi suatu cara untuk membekali guru dalam mengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang berbeda-beda, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Jadi pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya adalah pada topik 4, yaitu rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT. Karena saya dapat mengetahui cara mengintegrasikan unsur-unsur budaya peserta didik ke dalam proses belajar mengajar sehingga mereka merasa lebih dihargai dan terhubung dengan materi pelajaran. Yang kedua, mempelajari bagaimana menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik. Misalnya menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan budaya mereka atau menggunakan gaya komunikasi yang mereka pahami dengan baik. Yang ketiga, menjadi lebih sadar akan pentingnya keberagaman dalam kelas dan belajar bagaimana menciptakan lingkungan yang menghargai semua peserta didik tanpa memandang latar belakang budaya mereka. Yang keempat, meningkatkan empati dan keterampilan antar budaya, baik bagi guru maupun peserta didik. Yang kelima, mempelajari cara merancang asesmen yang adil terhadap latar belakang budaya tertentu, sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan yang terakhir yaitu memahami bagaimana pendekatan CRT dapat memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik, sehingga menciptakan kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Nah, pada pertanyaan yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Di sini menurut saya pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik yaitu pada topik 2. Asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencangkup beberapa hal, diantaranya mengetahui bahwa asesmen ada beberapa macam, yaitu asesmen awal, formatif, dan sumatif, serta kapan dan bagaimana masing-masing digunakan. Walaupun informasi ini sangat penting, namun proses mempelajari dan membedakan berbagai jenis asesmen terasa monoton. Jadi kurang ada inovasi, kurang ada variasi. Nah, yang kedua yaitu belajar cara merancang instrumen asesmen yang efektif, termasuk penentuan tujuan asesmen, pemilihan metode yang tepat, dan penyusunan pertanyaan atau tugas yang relevan. Proses ini menjadi sangat teknis dan detail, sehingga kurang menarik bagi beberapa orang meskipun sangat berguna. Yang ketiga, memahami cara menganalisis data hasil asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar individu, peserta didik, serta untuk menilai efektivitas pengajaran. Analisis data seringkali memerlukan perhatian yang cermat terhadap detail dan dapat terasa membosankan, meskipun ini adalah keterampilan yang sangat penting juga. Yang keempat yaitu menggunakan hasil asesmen untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta memberikan umpan balik kepada peserta didik. Proses ini kurang menarik karena memerlukan banyak refleksi dan perencanaan. Yang terakhir, melalui asesmen awal, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar peserta didik, sehingga dapat merancang pengalaman belajar yang lebih bermakna.
Seringkali asesmen awal ini melibatkan pengumpulan data yang banyak dan analisis yang mendalam, yang bisa terasa membosankan juga bagi sebagian orang. Walaupun topik ini kurang menarik, namun semua pengalaman belajar ini adalah komponen penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Di sini saya mengangkat topik 1, yaitu prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen, di mana pada prinsip ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bentuk asesmen. Justru lebih mengarah pada pola berpikir dan hal tersebut belum tentu diterapkan oleh guru dalam penyusunan administrasi perangkat pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru menurut saya yaitu ada pada topik 3. Pada materi telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Karena pada topik ini dijelaskan pendekatan TARL, strategi pembelajaran yang akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Namun, pada realitanya peserta didik di Indonesia bahkan dikelompokkan berdasarkan usia, bukan berdasarkan tingkat capaian pembelajaran. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Dalam merefleksikan pengalaman belajar pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen ini, saya memilih satu topik, yaitu topik 4. Dengan materi rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. Apa yang telah terjadi dari pengalaman tersebut, sedikit demi sedikit saya mulai memahami pemahaman mendalam tentang pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengintegrasikan unsur budaya dalam proses pembelajaran, menyesuaikan metode pengajaran, menghargai keberagaman, meningkatkan empati dan keterampilan antar budaya, merancang asesmen yang adil, dan juga memperkuat hubungan dengan peserta didik. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini bisa terjadi karena semua faktor saling berkaitan dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih adil dan efektif. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, membantu mereka mencapai potensi penuh mereka, dan mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dengan dunia yang semakin multikultural. Nah, sedangkan analisis artefak pembelajaran, pada analisis artefak ini saya memilih dan menjadikan bukti dukung hasil refleksi pada topik 4, yaitu pada ruang kolaborasi. Ini linknya dan tampilannya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibuka sendiri ya teman-teman. Sedangkan di sini saya memasukkan 2 refleksi, ada ruang kolaborasi dan juga koneksi antar materi. Mengapa artefak ini saya pilih? Jadi pada topik 4 ruang kolaborasi, saya belajar untuk melakukan studi kasus bersama dengan kelompok yang dibuktikan dengan membuat PowerPoint. Nah, pada artefak itu kita diminta untuk menyelesaikan studi kasus. Ada 2 studi kasus, yang pertama Pak Budi dan yang kedua itu selain Pak Budi ada juga Bonar. Mungkin teman-teman kemarin juga sudah mempelajarinya, jadi nanti bisa dibuka lagi. Nah, selanjutnya untuk yang koneksi antar materi ini, pada koneksi antar materi ini saya juga membuat PowerPoint, namun berisi tentang pendekatan CRT yang lebih jelas lagi. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Pada
Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah pada bagian koneksi antar materi, karena artefak ini memaparkan pentingnya mengintegrasikan budaya peserta didik ke dalam pembelajaran, pentingnya kesadaran akan keberagaman, pentingnya meningkatkan empati dan keterampilan antar budaya, serta pentingnya membangun hubungan positif antara guru dan juga peserta didik. Yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Pertanyaannya, apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang saya lakukan? Saya harus melakukan perubahan terhadap diri saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik pula dengan cara mengintegrasikan pengalaman dan budaya peserta didik, menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan budaya, mengembangkan empati dan keterampilan antar budaya, merancang asesmen yang adil, serta melibatkan orang tua. Dengan melakukan perubahan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di dalam kehidupan mereka nantinya. Itulah pemaparan materi hasil refleksi yang saya lakukan. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan, masukan, atau kritikan, dipersilahkan. Baik, di sini saya izin bertanya Mbak Reva, pada bagian review pengalaman belajar yang pertanyaan nomor 2 boleh di-scroll ke bawah. Ke bawah lagi, Mbak. Stop. Nah, agak ke atas dikit. Yang nomor 1, yang poin nomor 1. Nah, di sini saya izin bertanya. Nah, bagian nomor 2 itu pengalaman belajar yang menarik dan tidak berguna. Nah, Mbak Reva di sini menjelaskan bahwa nomor poin 1 mengetahui bahwa asesmen ada beberapa macam. Nah, ada asesmen awal, formatif, dan sumatif. Meskipun informasi ini sangat penting, proses mempelajari dan membedakan berbagai jenis asesmen mungkin terasa monoton. Kenapa menurut Mbak Reva itu monoton? Kalau monoton itu berarti kan pengalamannya menjadi tidak berguna ya selama Mbak Reva belajar. Nah, seharusnya untuk memahami asesmen ini kan penting bagi guru untuk mengetahui ciri-ciri dan memahami asesmen tersebut, baik dari asesmen awal, formatif, dan sumatif, agar nanti kita saat proses pembelajaran untuk mengetahui hasil dari kemampuan peserta didik itu kan penting. Nah, kenapa kok Mbak Reva itu saat mempelajarinya monoton, padahal kan materinya itu berbeda dan sangat penting. Seperti itu.
Baik, Mbak Isna, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan berusaha menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Mbak Isna. Kenapa menurut saya jenis asesmen ini terasa monoton? Karena selama pengalaman saya PPL itu, karena memang saya belum pernah melaksanakan asesmen awal. Nah, asesmen formatif ini saya lakukan itu dengan hanya dengan memberikan soal-soal sederhana kepada peserta didik. Jadi setelah melakukan pembelajaran, mereka diberikan lembar kerja formatif ini untuk untuk mengukur asesmen pada mereka. Nah, sedangkan yang sumatif itu yang saya ketahui masih hanya seputar dengan kalau kita dulunya itu nyebutnya itu penilaian akhir semester, masih seputar itu saja. Jadi dari awal saya belajar sampai akhir saya belajarnya masih itu saja. Jadi belum ada inovasi lain gitu loh. Jadi terasanya masih monoton seperti itu, Mbak Isna. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi atau ada kritikan, dipersilahkan. Jika dari teman-teman belum ada pertanyaan, mungkin dari Ibu Iin ada masukan untuk saya. Terima kasih Mbak Reva. Mohon maaf, ini tadi saya masih belum bisa fokus, tapi juga sudah sempat mendengarkan. Tapi yang jelas saya sudah melihat ada perkembangan baik dari yang kemarin. Begitu tadi saya nanti melalui pengalaman dari waktu ke waktu, saya kira banyak mata kuliah yang perlu direfleksi sehingga paling tidak sudah ada perubahan, itu sudah lebih baik. Dan nanti ketika saya bisa fokus untuk bisa memperhatikan, saya akan bisa merefleksi dan memberikan tambahan-tambahan jika dirasa kurang. Tapi untuk sementara ini tadi karena saya belum bisa fokus, tapi saya sudah sempat melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan, saya kira sudah ada perkembangan dan perkembangan berikutnya nanti akan kita tambahkan melalui proses yang terus berlangsung melalui presentasi yang disajikan oleh teman-teman. Tapi saya juga mempercayakan kepada teman-teman mahasiswa bahwa apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu insya Allah paling tidak juga sudah diterapkan hari ini dan tentunya hari ini lebih baik dari yang kemarin. Tapi saya juga ingin mendengar dari komentar teman-teman. Saya kira semua saling merefleksi yang bisa dilaporkan ke saya bagaimana perkembangan atau yang dirasakan refleksi hari ini dengan yang sebelumnya. Monggo bisa ditambahkan. Saya ingin mendengar. Silakan. Ya, melaporkan perkembangan hari ini. Silakan. Oke.
Mohon maaf Mas Haris, berarti UPD kalau punyanya Mas Haris itu ditaruh di nomor berapa? Kalau boleh tahu. Berarti kita kebalikannya, yang TARL di nomor 3, yang UPD di nomor 4. Ya. Kenapa? Oh, iya. Ya, baik. Kalau saya itu kenapa yang UPD saya taruh di nomor 3, karena di situ ada, prinsip prinsip understanding by design dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, di mana prinsip ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bentuk asesmen, justru lebih mengarah pada pola berpikir, dan hal tersebut belum tentu diterapkan oleh guru dalam penyusunan administrasi. Sebentar, aku rada bingung. Ini waktunya sampai jam berapa, Mas Haris? Sampai 11, Ibu. 11. Oh, 11 lebih ya, berarti masih lama. Saya boleh masuk ya? Oke, Ibu. Oke. Gini, kalau ini yang ditulis ini kan pengalaman belajar apa? Yang namanya pengalaman belajar itu kan sesuatu yang dialami oleh masing-masing dengan tingkat perhatian, tingkat fokus yang berbeda, ketertarikan yang berbeda, memungkinkan terjadinya variasi di dalam menuliskan. Seperti yang sempat disampaikan Mas Haris, kalau bahas tentang UPD atau membahas yang apa tadi yang menjadi perhatian itu di satu orang itu lebih memilih ditempatkan di nomor 3, nomor 2 atau berapa, tapi sementara teman yang lain lebih memilih ditempatkan
di nomor 4 dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan pandangan dan pengalaman mereka masing-masing yang diikuti dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam dengan alasannya masing-masing. Saya kira itu tidak bisa kita salahkan, wong itu menurut mereka dan pengalaman mereka, tingkat kepentingannya di mana sehingga menempatkan di mana saja. Saya kira itu pengalaman dari masing-masing sehingga tidak ada salahnya menurut saya. Tapi yang lebih penting itu bisa dijelaskan. Kalau itu ditempatkan di nomor 3, di situ pengalaman belajar itu menarik tapi kurang berguna, di mana menariknya, di mana kurang bergunanya itu yang bisa disampaikan alasannya. Saya kira begitu ya, membijakinya, menyikapinya kalau ada jawaban-jawaban yang berbeda karena memang perhatiannya dan pengalaman penekanannya berbeda-beda. Kalau Mas Haris memandang bahwa UBD ini dianggap sebagai teori saja, yang itu dilewati dan tidak ada gunanya, nah ini yang perlu perlu diluruskan. Nah, bagaimana cara meluruskan? Kalau tadi Mbak Reva memberikan kekuatan bahwa di situ UBD itu sebetulnya berguna, tapi prakteknya tidak banyak dilakukan. Misalnya seperti itu. Itu juga pun benar. Menurut Mas Haris juga benar. Nah, tapi yang saya luruskan itu terkait dengan UBD sebagai satu teori yang disampaikan di sini sebagai bagian dari variasi pola berpikir dan yang diterapkan di dalam pembelajaran. Sekarang saya ajak Mas Haris, Mbak Riva, dan teman-teman yang lain, ini kan sudah mempraktekkan mengajar, mengimplementasikan pembelajaran di kelas, di mana ketika teman-teman ini mengajar, tentu tidak berangkat langsung mengajar, tapi menyiapkan perencanaan dulu, baru dipraktekkan. Nah, pertanyaan saya, ketika teman-teman itu membuat perencanaan, maka yang dipikirkan pertama tentu mau mengajar apa, CP-nya apa, tujuannya apa, kan begitu ya. Nah, dari tujuan nanti baru dipikirkan yang lain gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaan saya, pengalaman ke Mas Haris. Ketika berpikir tentang merancang gitu, maka yang dipikirkan selain tujuan, maka berikutnya yang dipikirkan itu apa? Assessment dulu atau bagaimana mengajarkannya? Ini prakteknya, pengalamannya, termasuk Mbak Reva dan yang lain. Bisa diceritakan, Mas Haris. Kegiatan. Nah, nyamannya begitu. Nyamannya begitu. Setelah berpikir menentukan tujuannya, CP-nya, tujuannya, indikatornya, terus bagaimana berpikir ngajarnya, begitu ya. Assessment nanti dulu, begitu. Oke. Terus kalau Mbak Reva, pengalaman Mbak Reva. Inggih Bu, sama saya juga seperti Mas Haris, jadi saya lebih memfokuskan pada tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Ya. Untuk asesmen itu masih belum terlalu menjadi prioritas bagi saya. Terus satu lagi, Mbak Sinta. Pengalaman Mbak Sinta bagaimana? Nggih, kurang lebih sama Bu Iin. Kalau sudah punya tujuan, maka yang dipikirkan itu apa kemudian? Yang dipikirkan apa? Setelah tahu tujuan, ada CP yang mau dicapai. Setelah merancang tujuan, saya merancang kegiatan pembelajaran.
Oke, assessment-nya? Medianya yang digunakan seperti apa? Medianya, assessment-nya nanti dulu begitu? Iya. Nah, oke, terima kasih. Kalau semua masih berpikir seperti itu, maka yang dipahami oleh teman-teman bahwa di PPG ini kan tidak hanya PPL ya, tapi kan juga belajar melalui mata kuliah. Salah satunya teman-teman semua ini mempelajari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen ya. Prinsip pengajaran dan asesmen. Itu paham bahwa yang namanya asesmen menilai itu tujuannya macam-macam. Untuk menilai keberhasilan, untuk melihat perkembangan, untuk melihat prosesnya, untuk melihat kemampuan awalnya, tes diagnostik, dan sebagainya. Ternyata asesmen itu banyak ya. Termasuk kalau asesmen awal itu adalah asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung untuk mencapai tujuan. Kan begitu ya? Apakah dengan pretest untuk melihat TARL atau melihat gaya belajarnya atau melihat non-akademik yang lain. Itu adalah tuntutan-tuntutan yang sekarang perlu dilakukan dalam rangka di pembelajaran filosofi pendidikan itu kan lebih menguatkan kepada layanan peserta didik berdasarkan karakteristiknya kan begitu ya. Berarti selain kita berpikir tentang tujuan, maka yang perlu kita pikirkan siapa yang belajar. Siswa, butuh apa siswa? Bagaimana saya memberikan layanan? Gitu kan? Nah, supaya kita memberikan layanan yang baik, butuh enggak assessment awal? Sebelum tahu, setelah belajar dia bagaimana pencapaiannya. Informasi awal bagi siswa perlu enggak? Perlu. Apakah itu melibatkan assessment? Nggih, asesmen Ya, awal. assessment awal. Berarti pola-pola pikir kalau tadi berpikir setelah tujuan langsung membelajarkan seperti apa, maka di sini karena tekanannya itu adalah memberikan layanan berdasarkan karakteristik peserta didik. Nanti ketika ujian di UKPPG terakhir ya, untuk kelulusan untuk mendapatkan sertifikat, itu selalu terulang-ulang layanan peserta didik. Dasarnya adalah memberikan layanan kepada peserta didik berdasarkan karakteristik. Itu selalu keluar, selalu muncul. Berarti itu ditekankan dan itu menjadi penting. Sehingga ketika sebelum membelajarkan, berpikir bagaimana melayani siswa, kalau itu dibutuhkan assessment, maka pikirannya sekarang dirubah. Tidak langsung ke modelnya apa, terus kemudian medianya apa dan sebagainya, tapi bagaimana memberikan layanan bahwa siswa punya tujuan seperti itu dan akan dicapai oleh masing-masing siswa sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa, maka di situ yang muncul pertama pikirannya juga kepada assessment. Walaupun belum assessment formatif, assessment sumatif, tapi assessment awal itu sudah dipikirkan. Karena apa? Kalau misalkan assessment awal tentang akademik, tentang kecepatan siswa belajar, tentang kemampuan siswa, maka akan digunakan anak-anak yang cepat belajar, yang lambat, yang mengalami kesulitan. Itu mau diapakan nanti di dalam pembelajaran? Di kelompok belajarnya seperti apa? Nanti LKPD-nya akan disiapkan seperti apa. Itu kan berarti pembelajarannya nanti lebih mendulukan apa? Pertimbangan karakteristik peserta didik yang bisa digali melalui assessment. Kalau urutan seperti itu apakah tidak mengikuti urutan pola yang ada di UBD? Understanding by design, pola berpikir bagaimana melakukan pembelajaran dimulai dari berpikir tahu tujuannya dulu, kemudian berpikir tentang assessment-nya, dan baru berpikir tentang bagaimana strategi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Itulah terapan dari implementasi understanding by design. Bukan berarti sudah teori itu cukup kita ketahui dan itu tidak diimplementasikan. Benarkah ini? Itu yang
ingin saya kritiki pada Mas Haris yang tadi menyampaikan penangkapan saya ke arah gitu ya. Nah, sementara Mbak Reva berpikir seperti ini, tapi prakteknya itu masih sulit untuk mengubah bahwa seakan-akan bahwa pola berpikirnya ya tujuan terus berpikir bagaimana membelajarkan. Lupa bahwa tadi itu ada karakter-karakter siswa yang perlu diperhatikan dan itu membutuhkan assessment. Paham enggak dengan apa yang saya maksudkan? Paham, Bu. Nah, itu baru di assessment diagnostik berpikir. Apakah kita juga berpikir assessment as learning, assessment for learning yang ada di proses? Oh, anak-anak ini supaya belajarnya dengan baik karena ini problem tidak cukup diselesaikan sendiri tapi berpikir dengan teman-temannya sehingga butuh kolaborasi. Nah, apakah anak-anak sudah mampu bekerja dengan kolaborasi? Perlu assessment rubrik untuk melihat kolaborasi mereka, kerjasama mereka. Ini bagian dari assessment proses untuk melihat keaktifan, melihat kerjasama, melihat kolaborasi, sehingga butuh assessment for learning dalam bentuk rubrik melihat kolaborasi. Apakah seperti itu kira-kira gambarannya yang bisa dipahami? Itu yang for learning untuk proses. Kira-kira butuh apa lagi? Oh, anak-anak nanti membuat sesuatu yang itu membutuhkan keterampilan. Maka juga butuh ada assessment untuk melihat keterampilan mereka. Karena kemampuan capaian mereka itu tidak cukup dari akademik, tapi mereka juga punya kemampuan-kemampuan yang lain. Jika kompetensi akademiknya kurang, maka juga masih bisa dipertimbangkan kemampuan mereka ada komponen yang lain yang bisa dinilai melalui assessment. Bukankah begitu? Tidak lepas dari assessment. Oke, berarti di situ sebetulnya assessment juga penting kan? Itu yang perlu dipikirkan lah. Pemikiran menggunakan pola-pola understanding by design UBD itu terapannya yaitu tadi berpikir mulai dari tujuan, kemudian berpikir assessment, berpikir tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, sedikit beda dengan pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning. Begitu yang memang semuanya itu menganggap guru sebagai satu-satunya sumber belajar dan tugas guru adalah memberikan informasi kepada siswanya sehingga tidak perlu sing penting guru nih yang tahu yang paham gak ngurus siswane butuh apa semua ditabrak sama. Pengalaman yang saya peroleh dulu waktu di SMA, di SME yang namanya sekolah ya sudah diberikan materi yang buku catatan itu kalau belum terisi catatan itu berarti belum belajar. Jadi paradigma yang muncul pada diri saya yang namanya belajar itu ya memperoleh sesuatu. Sehingga kok suatu saat pada buku catatan tidak ada apa-apanya, sepertinya itu belum belajar, belum memperoleh apa-apa. Gitu. Tapi tidak memperhatikan apakah saya itu kesulitan, apakah teman saya itu mampu dan sebagainya itu tidak berpikir sampai ke sana. Perhatian guru layanan kepada siswa sesuai dengan karakternya tidak menjadi kepedulian waktu itu. Tapi saat ini yang selalu ditekankan kan begitu. Sehingga peran guru paradigmanya bergeser dari pemberi informasi, dari mengajar menjadi fasilitator. Memfasilitasi bagaimana memberikan layanan di mana di dalam filosofi pendidikan itu bahwa manusia itu perlu dimanusiakan jadi manusia yang manusiawi kan gitu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan sebagainya artinya kan di situ membawa makna kepada layanan bagaimana tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga bisa diri bisa hidup di masyarakat secara manusiawi. Itu yang menjadi tekanan-tekanan sekarang. Sehingga kenapa kemudian ditekankan pentingnya UBD dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau mau mengambil makna itu diterapkan
Nah, itu akan melengkapi, mengubah, dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada selama ini untuk bisa dikelola menjadi lebih baik. Begitu intinya dari jawaban, apakah mau ditaruh di nomor 2, nomor 3, tapi makna dari UBD, makna assessment, makna apalagi tadi ada tujuan dan pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Jadi satu aspek yang diperoleh dari teori UBD itu dikaitkan, kaitan antar materi yang lain itu saling melengkapi, saling mendukung sehingga itu dirasa penting. Begitu. Itu tambahan dari saya ya. Nah, mungkin yang saya belum mendengar. Tadi yang saya tidak sempat melihat presentasi dari teman-teman. Bagaimana ada perkembangan lebih baik dari yang sebelumnya? Ibu mohon maaf izin bertanya. Sebentar sebelum bertanya. Tadi pertanyaan saya mohon direspon Oh dulu. ya, oke, baik. Bisa dijawab oleh Mbak Sinta, Bu. Nggih, Bu. Untuk perkembangan dari teman-teman tadi yang presentasi termasuk saya sudah dijelaskan per topik. Kemudian teman-teman juga sudah menanggapi, sudah merefleksi antara satu sama lain. Seperti itu. Dan nilai-nilai baik, best practice-nya, nilai kebermanfaatnya, sudah dirasakan belum perubahan-perubahan dari sebelumnya? Sampun, Ibu. Oke, ada makna gitu. Nggih. Oke, terima kasih. Ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki? Dari refleksi hari ini secara keseluruhan dari sajian teman-teman? Nggih. Untuk kendalanya dari teman-teman termasuk saya itu di bagian artefaknya, Ibu. Jadi kami sedikit kebingungan di bagian artefak tersebut. Belum mendukung artefak yang Nggih. dipilih. Nggih. Nah, berarti pembelajaran pada saat itu yang keseriusannya, kefokusannya masih perlu ditingkatkan. Begitu. Sehingga kalau itu memang secara detail itu mendapatkan perhatian dan kekuatan, sehingga pada saat ini di seminar harusnya sudah bisa menemukan kekuatan-kekuatan itu dan relevansinya, keterkaitannya itu akan ketemu. Nah, itu bagian dari pembelajaran terbaik, sehingga apa tindak lanjut ke depan yang perlu dilakukan. Jadi keseriusan berpikir kritis untuk memahami lebih lebih jelas lagi, lebih fokus lagi, itu yang perlu ditingkatkan gitu ya. Dan saya berharap teman-teman berpikirnya begitu sehingga ada perbaikan-perbaikan di dalam proses berpikir, mencermati lebih dalam. Karena nanti ketemunya nanti di ujian. Itu pekerjaan-pekerjaan yang memainkan perilaku seperti itu penting. Nanti di ujian itu sampai ke sana. Nah, ini perlu dilatih, masih ada kesempatan. Enggak apa, gitu ya, itu refleksi terbaik adalah best practice yang bisa diambil, nilai-nilai baik yang bisa diambil untuk proses pembelajaran berikutnya. Begitu. Oke. Oh, berarti itu nggih, Bu. Artefak itu dipilih dari apa? Hasil refleksi di apa? Begini, misalnya Mbak Sinta itu tadi merefleksi mata kuliah apa? Kula Pemahaman di perkembangan peserta didik. Di sana kan ada beberapa topik, ya. Ada topik-topik, di topik 1 belajar apa, sampai di topik berapa itu belajar apa. Di masing-masing topik itu kan juga ada alur-alur merdeka yang setiap topik dipelajari dengan menggunakan alur merdeka mulai dari diri,
eksplorasi konsep sampai ke aksi nyata. Sampai di situ ada kolaborasi, demonstrasi. Yang di situ kan melibatkan ada artefak kan bukti-bukti. Sebetulnya bukti-bukti itu kan menguatkan kekuatan mempelajari di topik tersebut kan. Nah, itu mestinya saling berkaitan. Contoh pengalaman sederhana begini. Ada satu topik tertentu yang sebetulnya di demonstrasi itu diminta untuk menampilkan hasil-hasil karya dalam bentuk apa video, apa infografis atau cerita komik atau apalagi begitu. Idealnya itu diminta itu sebetulnya ada tersedia. Entah teman-teman bekerjanya berbagi, kamu bagian video, kamu bagian komik, kamu bagian infografis misalnya. Seperti itu, maka di situ akan menemukan kelengkapan. Tapi kalau hanya teman-teman semuanya membuat video, nggak ada infografisnya, nggak ada komiknya, maka di situ ada pengalaman yang hilang yang belum terpenuhi. Nah, siapa tahu ketika merefleksi begini, sebetulnya itu membutuhkan komik. Nah, tapi pada saat itu tidak ada sehingga kesulitan. Nah, semacam itu yang menjadi contoh di mana letak kesulitan itu ya dibangun pada saat belajar di mata kuliah tersebut itu belum maksimal begitu. Apakah dari sisi artefaknya ataupun dari sisi pemikirannya yang belum mendetail dan sebagainya di situ. Nah, itulah pengalaman terbaik, best practice terbaik yang bisa direfleksi untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi, menindaklanjuti, oh berarti saya bekerjaan tidak harus seperti itu, bagaimana bisa dikelola menjadi lebih maksimal, lebih bermakna, kan begitu. Itu adalah perolehan dari melakukan refleksi di mata kuliah sebagai bagian yang dikemas dalam mata kuliah seminar gitu. Ya namanya merefleksi itu ya melihat kembali, mereview, menilai ada kebaikan apa, ada kekurangan apa yang bisa saya perbaiki lagi sebagai rencana tindak lanjut. Arahnya ke situ di seminar ini dengan mengkaji setiap mata kuliah. Kalau di situ kok menemukan masih ada kesulitan-kesulitan di menemukan artefaknya, ya berarti pada saat itu belum jeli, masih ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, yang belum terpenuhi sehingga ketika sekarang mau diambil gak ketemu. Begitu. Paham ya? Halo. Nggih, Bu. Nggih, begitu. Enggak apa-apa, ini proses belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Besok lebih baik dari sekarang. Sekarang lebih baik dari kemarin. Terus belajar ini untuk menjadi guru profesional itu ya di sini disiapkan 1 tahun, enggak cukup hanya 1 bulan. Di situ maknanya terus belajar sepanjang hayat, tidak hanya pada saat pelatihan di PPG, tapi setelah lulus, setelah bekerja terus belajar. Begitu. Oke, begitu. Monggo Mbak Rifa tadi mau tanya. Silakan Mbak Rifa. Nggih, Ibu. Saya ingin bertanya tentang yang asesmen awal itu. Berarti sebelum memulai pembelajaran itu kita memang diharuskan untuk melakukan asesmen awal gitu nggih, Bu? Nah, pertanyaan saya kalau mengharuskan, semua itu yang merancang siapa? Guru. Guru. Yang mengharuskan itu siapa? Saya atau guru tersebut? Saya. Nah, di situ saya itu mengharuskan atau tidak mengharuskan? Kalau mengharuskan itu kenapa? Kalau tidak mengharuskan kenapa? Berarti guru tersebut seharusnya. Masuk saya yang perintah.
Yang punya rencana, yang mau Gurunya, mengajar Bu, Mbak maksudnya Rifa. guru yang bersangkutan gitu. Loh, ya. Di sini gurunya Maksudnya Mbak guru yang Rifa. bersangkutan, Bu. Nah, yang bersangkutan itu Mbak Rifa mau Nggih, saya. mengajar. Terus apakah Mbak Rifa mengharuskan Nggih. Mbak Rifa sendiri untuk melakukan asesmen awal, tes diagnostik? Kalau harus itu kenapa? Tentu ada tujuannya kan. Orang melakukan sesuatu pasti ada Nggih. tujuan. Kalau itu mau Mbak Rifa mau melakukan tes diagnostik, tujuannya untuk apa? Karena ada kebutuhan kan. Wah, saya mau mengajar. Siswa saya itu bervariasi karakternya. Ada anak yang diam, ada yang rame, ada yang senang jalan-jalan, ada yang begini, begitu. Tapi bagaimana saya harus mengelola? Saya perlu melihat apanya ya, Perlukah itu saya lihat? Kalau dirasa perlu, yang mengambil keputusan Mbak Rifa, oh saya perlu melakukan tes awal. Terus kemudian kalau Mbak Rifa, wah saya sudah tahu anak-anak ini begini, nanti mengajar saya begini, perlukah saya lakukan tes awal kalau sudah tahu? Perlu. Perlu karena ada kepentingannya. Tapi kalau misalkan saya mau belajarkan ini, butuhnya anak-anak gini, dan informasi itu sudah diketahui, perlukah itu dilakukan tes awal tadi? Mboten. Tidak. Apakah itu boleh dikatakan dengan istilah harus? Tidak. Yang mengambil keputusan Mbak Rifa sendiri kan? Nggih. Nah, ya yang bisa jawab ya Mbak Rifa sendiri. Oh. Nah, semisal melakukan asesmen awal itu apakah bisa gini Bu, kan waktu awal PPL itu kan kita bukan dari penerimaan peserta didik baru ya, dari tahun ajaran baru. Ya. Kita sudah pada semester kedua. Nah, untuk menerapkan pembelajaran itu kan saya juga masih belum mengetahui karakteristik peserta didik dan lain sebagainya. Saya akhirnya mencari tahunya itu tidak dengan melakukan asesmen awal pada peserta didik, tapi saya bertanya-tanya wawancara dengan guru kelas yang bersangkutan. Itu apakah termasuk asesmen atau mboten nggih, Bu? Ya, mencari informasi, tapi caranya melalui wawancara. Boleh enggak? Tapi semua dasarnya Walaupun asesmen. bukan dengan yang bersangkutan bisa, niku? Ya bisa. Intinya kan Anda punya informasi. Apakah dengan melakukan asesmen sendiri di awal, atau mencari informasi dari wali kelas, atau mencari informasi dari BB, itu tergantung informasi apa yang dibutuhkan. Kalau sudah bisa mendapatkan informasi, itu akan dipakai untuk mengelola. Bagaimana saya mengelola nanti di pembelajaran, informasi itu akan saya terapkan untuk mengelola yang mana, nanti kebijakannya atau menyikapinya atau memperlakukannya akan dikelola seperti apa, itu menjadi bagian penting di dalam berpikir bagaimana mengelola pembelajaran, merencanakan pembelajaran. Nah, informasi-informasi itu yang secara umum diperoleh melalui asesmen, apakah asesmen langsung, tidak langsung, atau dengan tes, atau non-tes, atau dengan cara apa, itu kan tetap berpikir dengan asesmen kan. Nah, itu maksudnya. Sehingga kalau UBD diterapkan, itu sebetulnya kalau kita punya tujuan tertentu, mau diimplementasikan bagaimana dilaksanakan untuk mencapai tujuan, maka pentingkah asesmen itu diletakkan di nomor 2 sebelum berpikir bagaimana mempraktekannya? Kurang tepat. Berarti Lebih UBD baik nggak diberikan tepat. di awal. UBD nggak tepat. UBD Tepat, Bu. Hah? Tepat atau tidak tepat? Penting atau tidak penting? Tepat. Penting. Nah, itu yang bisa dipakai untuk merefleksi kembali. Selama ini budayanya, wis pokoknya ada tujuan, terus mikir ngajar mediane apa, nanti pembelajarannya dengan apa,
dan sebagainya, sehingga kemudian diambil kesimpulan pola-pola lama yang tidak menerapkan UBD. Sekarang kalau dicermati satu persatu, sebetulnya UBD itu penting enggak? Berpikir mulai dari tujuan, kemudian berpikir asesmennya, kira-kira nanti siswa akan dinilai dengan apa pada saat proses, apanya yang akan dinilai, sehingga semua disiapkan pada saat proses berlangsung, termasuk asesmen itu sudah ada. Bukan berpikir nanti setelah selesai baru mikir menilai, kan begitu. Nah, itu kemanfaatan dari UBD. Cukup dari saya? Cukup Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Monggo saya kembalikan. Lanjutnya siapa? Sudah Bu, saya yang terakhir. Oh, sudah selesai. Nggih. Oke, kalau sudah selesai, saya berharap tetap terus bersemangat, belajar lebih mendetil lagi. Belajar mendetil lagi itu berarti kemampuan berpikir kritisnya lebih ditingkatkan lagi, supaya memperoleh makna-makna yang lebih luas, lebih dalam, dan menjadi lebih baik. Begitu ya? Baik Bu. Oke, terima kasih, cukup. Sampai ketemu nanti jam 1. Nggih. Oke, tapi mungkin yang terakhir-terakhir mungkin saya tidak bisa karena harus menemani di sini untuk presentasi borang. Tapi garis besarnya nanti itu masih diproses berpikir untuk menyusun proposal ya. Oke, sekarang istirahat dulu. Oke, baik Ibu. Oke. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini tidak menemani mulai dari awal. Begitu. Oke, tetap mudah-mudahan di minggu depan menjadi lebih baik. Saya kira teman-temannya sudah di-plotting Mbak Sinta ya. Siapa yang akan kebagian di pertemuan berikutnya nanti. Oke, Bu. Oke, terima kasih, bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.